Yes, kita akhirnya balik lagi nemenin kalian semua ya. Semoga hari ini kalian tetap semangat karena kalian lagi menyaksikan Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di mana, Dita? Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ini ngomong-ngomong tentang baik, saya tuh kok ngelihat bajunya Nuka nih, Flora ya. As always ya, hijau. Mengingatkan saya kan kalau di depan studionya MITV itu kan ini kita di Jalan Raya Tebet, ada tuh namanya Taman Ros, tukang bunga. Kamu mah gitu masih ini kan bunga-bunga, bajunya cantik gitu, bagus. Iya, hijau ya, nggak jauh-jauh dari hijau. Warna favoritnya Nuka. Ya pastinya. Iya, Nuka lagi berbunga-bunga seperti bunga hatinya. Maunya sih gitu ya, Em. Tapi belum ya. Belum. Ya karena lagi pandemi, Nuka lagi jaga jarak. Jadi cowok-cowok tuh lagi jaga jarak lagi. Iya, nggak pandemi juga Isola- semuanya. Nggak pandemi aja udah isolasi Udah mandiri isolasi ya. masing-masing ya. Iya. Ya udah daripada bahas Nuka kita bahas yang lain aja ya. Kalau bahas aku pasti nggak ada faedahnya selalu gitu. Iya, ini di poin pertama kita mau ngajak pemirsa untuk membahas mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa membuat gigi rusak ya. Ya, ini segmen awal kita awali Ya. tentang pergigian dulu Pergi lah ini ya. kalau misalnya ngomongin rambut saya nggak ikutan, nggak berhak lah. Masa Gimana pun udah contohnya udah nggak bisa Udah deh buruk gitu. sih, saya nggak Iya. mau bahas. Kalau gigi rusak saya bisa bahas, gigi saya masih aman-aman aja soalnya. Iya. Nah, kalian tanpa disadari banyak hal yang kita lakukan dengan gigi kita. Ya. Ya. Dan tanpa kita sadari juga itu membuat gigi kita nih jadinya cepat rusak gitu loh. Iya. Ada beberapa yang mungkin di kegiatan kita sehari-hari tanpa kita sadari ya, Ditan. Ini kalau kita ngomong-ngomong tentang gigi, ini juga kesehatan mulut. Kan pasti kan gigi dan mulut. Iya, betul. Itu kategorinya jadi satu tuh. Nah, kita tuh suka mikir bahwa yang namanya kebiasaan buruk dalam hal merusak gigi itu cuman kayak mungkin kebiasaan merokok, kebiasaan minum kopi gitu kan. Sebenarnya ada banyak loh, bukan cuman kebiasaan-kebiasaan itu aja yang bisa merusak gigi kita ya. Dan ini biasanya kita nggak sadar hal-hal ini tuh bisa membuat gigi kita rusak. Contoh, membuka sesuatu pakai gigi. Saya kalau buka makanan. Iya, kadang kalau udah susah pakai tangan Digigit. ya, tanpa sadar kita gitu. Ya. Gigi kita kan takutnya rapuh atau apa ya. Jadi takut gigi kita gompal gitu nggak sih? Nah, iya benar. Enggak, karena ternyata dulu tuh ada loh, apa namanya? Apa penciptaan rekor, bukan muri, apa sih, replace believe it or not atau apa gitu, penciptaan Guinness Book of World Record. Jadi ada tuh rekornya dalam 10 menit bisa buka berapa botol pakai gigi, itu ada. Oh iya. Serius ada. Itu giginya mereka udah saking kuatnya kali nah ya. itu hal seperti itu nggak baik karena itu bisa menyebabkan gigi retak dan jadi patah gitu. Intinya tuh gigi nggak cuma digunakan untuk makan gitu kan. Gigi itu kalau bisa hanya boleh digunakan untuk makan aja, jangan untuk alat pembuka lah gitu. Karena fungsi utama gigi ini sebenarnya gigit sama ngunyah makanan, bukan yang lain. Betul banget. Nah, yang berikutnya nih banyak banget di antara kita pasti hobi banget kan ngunyahin es batu, krok, aduh dingin, seger sensasinya. Tapi kalian tahu ternyata kebiasaan mengunyah es batu ini juga berdampak bisa mengakibatkan kerusakan pada gigi kita. Iya. Ya, kenapa? Kenapa tuh? Saya dulu suka ngunyah es batu waktu kecil. Oh iya. Ini bisa bikin gigi jadi retak sebenarnya kalau serta mengurangi kekuatan gigi serta saya jadi sakit gigi. Kalau kebanyakan emang jadi ngilu, nggak tahu kenapa. Aku sih memang gak bisa, gigiku tipe yang sensitif terhadap dingin-dingin gitu sebenarnya. Iya, aku juga waktu kecil sih kan zaman dulu tuh kalau beli minuman di sekolahan tuh kan yang esnya tuh yang bentuknya yang asnya dihancurin sama abangnya gitu kan. Itu yang ini ya, es air mentah ya, Iya, kayaknya sih gitu. yang warnanya butek gitu. Kayaknya sih nggak tahu lah, tapi zaman dulu tuh waktu saya masih SD. Anyway, Yep. poin selanjutnya yang kita pikir bagus ternyata salah adalah menggosok gigi terlalu keras. Jangan pemirsa, karena menggunakan sikat gigi dengan bulu yang keras dan menggosok gigi terlalu keras, ini bisa menghilangkan yang namanya enamel pelindung gigi secara permanen. Nah, hal ini yang dapat memicu gigi sensitif dan juga lubang gigi dan bisa menyebabkan gusi menipis. Jadi, sebaiknya gunakan sikat gigi yang berbulu halus dan sikat gigi dengan menggunakan berkepala ramping. Jadi selain bulunya halus yang kepalanya kecil gitu, Iya. supaya mudah digerakin di dalam mulut gitu. Oh, pilih gagangnya juga yang panjang, gagang sikatnya yang panjang supaya bisa menjangkau bagian geraham ya, bagian Geraham. belakang. Mm-mm.
Dan selanjutnya ini pastinya sih biasanya digunakan sama anak-anak kali ya, karena menggigit pensil kalau dulu anak-anak sekolahan kan suka, Enak tau, iya apa enaknya sih, waktu SD kotor. gigit-gigit gitu tuh enak. Iya nggak boleh, karena ini sama aja kayak kita ngunyah es batu. Kebiasaan menggigit pensil ini bisa menyebabkan gigi kita tuh rusak atau retak ya pemirsa. Ya. Dan sebagai gantinya coba deh kalian ganti dengan makan permen atau permen karet tanpa gula. Kalau tanpa sadar kan orang-orang office gitu ya kerja, gimana ya, gigit pulpen, gigit pensil gitu kan. Iya. Itu jangan, soalnya hal ini dapat memicu aliran air liur yang bisa membuat gigi kalian nih yang tadinya kuat dan dapat melindungi asam-asam enamel jadinya nggak jadi gitu. Iya, tapi kalau pengalaman saya sebagai orang kantoran sih kita tidak menggigit pensil, kita lebih sering ke menggigit pahitnya kehidupan. Cek. Sorry. Selanjutnya, kebiasaan yang buruk ini kebiasaan saya juga gemeretekan gigi Gigi. digeretekin krek. Saya suka gitu ngelakuin itu tanpa sadar ya. Nah, Ini apalagi nih biasanya terjadi pada malam hari ketika lagi tidur. Oh enggak, saya tidur ngorok, sorry, beda nih. Tapi saya sering dalam keadaan nggak sadar, bisa lagi nunggu kereta. Keretanya mana sih, belum lewat-lewat, kretek saya mainin gigi. aku ini dulu kata mamaku pernah aku tidur sering gini, alhamdulillah belakangan Sembuh ya? sembuh. Nah ini ternyata ini bisa menyebabkan yang namanya sakit pada sendi rahang, sakit kepala, dan sakit gigi yang parah. Dan respons ini biasanya muncul karena ada stres emosional. Ini masuk akal sih, kayak nunggu kereta gitu, mana keretanya sih? Ya, yang selanjutnya ini pemakaian tusuk gigi. Mungkin kalau pemakaiannya hanya dalam waktu sesaat aja ya, dan gak intens sering gitu mau nusuk-nusukan tusuk gigi gitu mungkin gak apa-apa. Tapi kalau terlalu keras, terlalu ini kadang-kadang kan kita suka ngalamin gusi berdarah. Ya. Itu juga gak baik ya. Tapi kalau memang digunakannya untuk yang sesekali dan benar itu gak apa-apa gitu. Asal jangan menyakiti gusi kalian. Karena kalau terus membersihkan sela-sela gigi kita untuk menghilangkan partikel makanan yang tertinggal, ini dapat menyebabkan pengikisan dan juga pendarahan. Jadi gak boleh, ini juga bisa mengalami kerusakan pada gigi pada akhirnya. Iya, dan menyikat gigi setelah mengkonsumsi makanan asam ini juga ternyata nggak baik. Jadi misalnya suka ini mengkonsumsi lemon, ngisep lemon segala macam. Nah, untuk netralisirnya itu minum air putih aja. Kan suka rasa asam tuh. Nah, itu langsung minum air putih aja karena kandungan asam sitrat di dalam lemon ini bisa menghancurkan mineral penting dari gigi dan mengikis permukaan luar gigi. Nah, kalau hal ini dilakuin terus-menerus, maka enamel gigi akan menipis dan membuat gigi jadi rusak. Maka baiknya kita nyikat gigi itu 30 menit aja setelah makan gitu. Setelah makan asam-asam. Terus kebiasaan ngisep jempol. Nah, ini saya waktu kecil. Aku waktu kecil sampai kukuku copot-copot ini. Hah? Serem amat. Iya, kata mamaku, kukumu sampai copot 2 kali dan akhirnya ini pakai kutex warna merah. Oke. Jadi kayak takut dia berdarah gitu. Ini nggak baik juga karena memang untuk kesehatan gigi kalian juga ya. Jangan dilakukan kalau punya anak kayak gitu, sebisa mungkin dilarang karena ini bisa mengakibatkan perubahan permanen pada struktur gigi dan rahang kita juga gitu. Oke, selanjutnya adalah yang bisa merusak gigi adalah sering makan cemilan. Ini saya dan Nuke. Gimana dong ya? Gimana dong Nuke nih kita? Hidup kita penuh cemilan guys. Cemilan 10. Cemilan 10 11. Ini terutama cemilan yang manis dan banyak mengandung gula ya. Iya dong. Kamu gak ngeliat tadi udah aku bawa wafer apa, biskuit apa? Lihat. Anyway, jadi kebiasaan ini bisa menghambat yang namanya produksi air liur dan membuat sisa-sisa makanan terselip di antara gigi. Solusinya adalah coba jangan ngemil terlalu sering ya, dikendalikan. Karena atau kalau mau ngemil cari yang mengandung rendah gula dan rendah pati. Yap. Gitu. Dan kebiasaan berikutnya yaitu merokok. Ya, merokok ini bukan hanya kesehatan badan aja yang digerogoti, tapi gigi kita, karena ini merokok ini juga dapat meningkatkan pembentukan plak dan juga tartar di gigi. Plak ini kan pastinya membawa bakteri dong ya yang dapat merusak enamel nih. Ya. Jadi kalau nggak dibersihkan secara rutin, plak dapat mengeras dan menjadi tartar. Nah, biasanya ini ngakibatin gigi rusak, berlubang, bahkan berwarna kuning. Oke, dan poin terakhir adalah yang bisa merusak gigi, kebiasaan yang bisa merusak gigi adalah malas ke dokter gigi. Ya, ini udah paling takut nih semuanya. Sebagian orang mungkin akan pergi ke dokter gigi karena pas giginya sakit aja, itu kayak saya. Padahal cara terbaik tuh rutin periksa gigi 6 bulan sekali yang paling benar.
Dengan melakukan pemeriksaan gigi secara berkala, ini diharapkan bisa mengurangi resiko kerusakan gigi serta dapat segera menangani kerusakan pada gigi sebelum menjadi lebih parah. Anyway, Nuka terakhir ke dokter gigi kapan? Beberapa bulan ya. Wah, bulan masih 2 bagus. bulan. Karena kan aku gigi bawahku masih pakai behel. Saya tuh 2009 apa terakhir dibersihin karena Jadi gigi. mau tidak mau pasti Udah lama. agak-agak lumayan rutin ke dokter gigi kan untuk kontrol gitu-gitu, scaling. Karena pakai behel ini kan gigi atasku pas behel lepas agak warnanya jadi berubah. Oh, oke. Penggunaan behel itu juga perlu ekstra ya guys kalau kalian pakai. Yang bawah nih kebetulan belum lepas jadi masih Oh, oke. mondar-mandir. Saya kebetulan juga ini pernah waktu saya SMP dicabut yang paling belakang karena numbuhnya Sakit ya. dia numbuhnya Miring. salah, numbuhnya nusuk ke saraf gitu, jadi dicabut. Iya. Dan sekarang nih nggak tahu kenapa gigi bagian belakang kanan suka sakit, terus hilang, terus sakit, terus pas sakit Tapi pengen ke bolong. dokter. Bolong. Nggak berani ngecek. Kenapa? Belum ngecek, sorry tepat. Setiap sakit mau ke dokter besoknya sembuh lupa lagi. Takutnya kan ada tanda-tanda Takutnya. bolong atau Hmm, ya itu tadi perubahan bentuk gigi itu jangan salah loh, bisa berubah dia. Ya saya kayak harus di ronsen lagi Mm-mm. untuk mengetahuinya. Takut. Bisa miring, tahu-tahu miring karena kebiasaan. Kalau kata dokter gigiku kalau makan itu ngunyah, makanya jangan hanya kebiasaan di sebelah kanan aja, tapi harus ganti-ganti. Oh, Kanan bener kiri, juga ya. kanan kiri, karena itu dapat merubah bentuk rahang bener juga sih, saya tidak melakukan itu. dengan cara makan. Oke, itu. noted, saya harus persiapkan diri saya ke dokter gigi. Mm-mm. Dan next ini adalah kita akan membahas mengenai kalau misalnya kulitnya kategori berminyak nggak? Saya kulit kepala kayak berminyak. Nggak, serius nanya, berminyak nggak? Sebenarnya enggak, tapi karena belakangan ini masa pandemi kan, jadi kita harus pakai masker. Biasanya sih berminyak di antara T-zone aja. Oh, oke. Ini soalnya kalau misalnya pemirsa mengalami yang namanya kulit berminyak, ini bisa dibatasi langsung aja dengan membatasi makanan dan minuman berikut ini yang mau kita bahas, karena dengan dibatasin bisa jadi kulitnya lebih sehat lagi. Ini kan Betul. sebenarnya banyak minyak tuh karena kelenjar kita menghasilkan yang namanya sebum ya. Nah, sebum adalah minyak alami yang berfungsi melapisi kulit dan rambut. Tapi kalau produksi sebum ini berlebihan, ini malah nggak enak. Terlihat bikin kita mengkilau, kulitnya jadi kayak berminyak banget gitu. Nah, salah satu masalah yang muncul akibat kulit berminyak adalah jerawat. Nah, hal ini nih, makanya kita kan nggak mau nih sampai jerawatan. Jerawat kan ini kan kotoran yang kesumbat di Ya. pori kan, akhirnya jadi ada yang namanya jerawat. Nah, makanya masalah minyak berlebih ini nggak hanya terlihat pada wajah aja, namun juga pada beberapa bagian tubuh lainnya kayak punggung dan kulit kepala. Kulit kepala. Kulit kepala, Mhm. pundak, lutut, kaki. Oke. Nah, kita ngomongin tanda-tanda deh sekarang. Gimana sih gejalanya dan tanda-tanda kulit berminyak? Ya ini udah pasti kelihatan lah ya. Muka kalian nih akan terlihat kayaknya lengket, mengkilat, basah dan juga berkilau. Mhm. Itu bukan glowing tapi berminyak. Beda. Kalau saya glowing ya. Kamu glowing. Glow in the dark. Oke. Selanjutnya pori-pori ini terlihat lebih besar dan jelas banget pada kulit ya. Terus wajah juga jadinya gampang jerawatan. Terus komedo kalian pasti akan bermunculan dan rambut kalian tuh mudah lepek juga karena kan kulit kepala juga menyerap minyak. Iya, bener banget. Ini ada banyak banget sih faktor yang bisa menjadi penyebab kulit berminyak ya. Dan untuk penyebab-penyebabnya itu, yang pertama adalah faktor genetik gitu ya. Jadi ini bisa jadi turunan gitu loh. Jadi salah satu orang tuanya punya kondisi serupa, biasanya anaknya juga mengalami itu. Oke. Dan apalagi faktor usia ya. Biasanya sih remaja dan orang dewasa nih udah akan lebih mudah atau lebih rentan mengalami masalah kulit berminyak. Karena kan kalau semakin tua usia seseorang, produksi sebum atau minyak kita tuh dari kelenjar minyak akan semakin sedikit. Nah, pemilik kulit tipis berminyak biasanya sering bermasalah nih sama komedo dan juga jerawat. Tapi mereka juga sebenarnya memiliki satu keuntungan, yakni tanda-tanda penuaan yang muncul lebih lambat karena kulitnya lebih lembab. Iya. Gitu. Dan selanjutnya yang bisa mempengaruhi juga adalah perubahan cuaca. Jadi kelenjar minyak ini cenderung menghasilkan lebih banyak sebum pada cuaca kering dan panas. Hal ini bertujuan agar kulit tidak mengalami dehidrasi akibat kehilangan banyak cairan. Tapi karena produksi sebum yang berlebih inilah justru membuat kulit sangat berminyak.
Terus ciri-ciri berikutnya ini kalian pasti memiliki pori-pori yang besar. Nah, pori-pori wajah ini bisa membesar dan melebar seiring pertambahan usia, kenaikan berat badan dan kemunculan jerawat. Jadi orang-orang yang memiliki pori-pori besar inilah yang biasanya memproduksi minyak lebih banyak dibandingkan orang dengan pori-pori normal. Ya, dan selanjutnya yang membuat kulit berminyak adalah tidak cocok dengan produk skincare-nya. Yap. Jadi mungkin salah pemakaian krim gitu kali ya, nggak cocok sama kulitnya gitu kan. Atau mungkin penggunaan sampo nggak cocok dengan tipe kulit kepalanya juga. Makanya ini memang disarankan kita harus tahu yang namanya jenis kulit kita dengan cara membaca label kemasannya sebelum beli produk-produk perawatan kulit atau skincare tersebut. Sarannya sih kalau mau gunakan produk berbahan dasar salicylic acid atau asam salisilat dan hindari produk yang mengandung glycolic acid. Nah, karena kalau salicylic acid ini sifatnya tuh mengikat minyak dan menyerap ke dalam tempat kelenjar minyak berada untuk supaya minyak nggak berlebihan gitu loh. Makanya harus pilih yang banyak salicylic acidnya atau asam salisilat. Ya, yang selanjutnya mungkin kalian juga bisa nih kalau berlebihan merawat kulit jadinya efeknya timbul lah kulit kalian ini berminyak. Padahal niatnya baik ya. Iya, boleh sih merawat kulit kalian demi ini, tapi jangan karena tuh biasanya cewek ini suka ikut-ikutan. Gitu ya. Kata si A skincare yang ini bagus coba, yang ini bagus coba. Ujung-ujungnya kulit kita nggak ada yang benar-benar adaptasi dengan satu merek skincare kan. Malah salah ya. Malah masalah jadinya berminyak ya, atau enggak menggunakan scrub yang berlebihan untuk di muka biasanya tuh. Nah, tapi cocok-cocokan juga untuk masalah scrub ini. Ada scrub merek-merek tertentu yang akhirnya memang buat kulit itu jadinya lebih berminyak deh. Oh, oke. Nah, ini kesalahan. Jadi nggak semua skincare yang semua teman-teman kalian pakai di kalian ini cocok. Jadi pilih-pilih juga dan gak usah berlebihan ya guys merawatnya. Bener, dan jangan lupa juga mungkin penyebabnya jadi berminyak adalah karena tidak menggunakan pelembab ya. Emang sih sebenarnya nempel langsung dengan pori-pori si pelembab ini, tapi pelembab sebenarnya juga bikin kulit jadi makin berminyak, dia malah bagus. Pelembab justru membantu menjaga kulit tetap lembab dan terhidrasi dengan baik, jadi minyak dari tubuh kita nggak keluar. Tapi catat, pilih produk dengan keterangan bebas minyak dan non komedogenik, jadi tanpa komedo ya. Nah, ini akibatnya nanti nggak akan menyumbat pori-pori kita gitu. Dan pelembab berbahan dasar air ini juga cocok dan bisa bekerja efektif untuk orang dengan kulit berminyak. Baik, nah yang selanjutnya nih biasanya hormon yang lagi nggak seimbang juga bisa ya. Jadi ketidakseimbangan hormon ini bisa memang membuat kelenjar minyak kita tuh jadi terlalu aktif gitu. Biasa disebabkan oleh beberapa faktor nih, kayak pola makan kita lagi nggak baik, makan yang banyak berlemak, terus olahraganya juga lagi kurang atau kayak gimana. Biasanya juga penggunaan alat kontrasepsi. Kalau di perempuan menstruasi mungkin kehamilan atau menopause. Iya. Dan selanjutnya ini bisa juga penyebab muka berminyak adalah karena terlalu fokus mengeringkan wajah. Ini mungkin karena keganggu dengan mukanya agak berminyak gitu ya. Terus jadi ada kebiasaan cuci muka. Nah, nggak sadar hal ini makin bikin kita menumpuk sederet produk pengering muka kayak produk toner yang ada alkoholnya atau sabun muka scrub ya. Nah, hobi scrub minyak atau menguras minyak di muka ini bisa jadi senjata makan tuan sebenarnya. Kulit yang terlalu sering terkena produk alkohol ini akan menghasilkan lebih banyak minyak dari kulit. Karena sifat alkohol di kulit ini sebenarnya mengeringkan. Nah, kalau terlalu kering, tubuh kita otomatis mengeluarkan minyak supaya lembab gitu. Yap, dan juga terlalu banyak mengkonsumsi gula mungkin kalian sehari-hari ya. Karena memang kita mengkonsumsi gula berlebih ini bisa menyebabkan peradangan pada seluruh tubuh termasuk kulit. Jadi kulit pun akhirnya menjadi lebih berminyak dan mudah berjerawat. Yap, dan kalau ngomongin tentang kulit sedikit saya sampaikan untuk masalah skincare. Ini saya baru melakukan 3 hari dari hari Sabtu kemarin. Apa tuh? Ini pakai sunscreen. Oke, terus? Iya, jadi maksudnya kulit kita tuh harus dilindungin sunscreen, bener gak sih? Iya. Bener, lu pakai? Apa Jadi, gua doang? Pakai kan? Iya, karena membatasi kulit kita langsung terkena paparan sinar matahari. Itu bahaya. Tujuan saya sih biar awet muda. Karena katanya orang yang pakai sunscreen kulitnya lebih nggak cepat keriput setahu saya. Nah, gitu. Iya bisa, dan mencegah kulit kita juga jadi penuaan dini ya guys. Iya, bener gitu. banget. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor risiko kondisi kulit berminyak. Ini ternyata pemirsa, kalau kita sering mengkonsumsi produk susu, ini bisa menyebabkan produksi minyak menjadi tidak seimbang. Ini benar sih, karena saya jerawatan kalau banyak minum susu.
Oh iya? Udah enggak sekarang, cuman ada waktu umur 20-an tuh kalau banyak minum susu jerawatan karena ini ternyata bisa Oke. karena ternyata dia bisa merangsang kelenjar minyak di kulit. Ya udah, efeknya tuh jadi jerawat gitu. Oh, oke oke oke. Oh, kebalikan kita ya. Hmm. Aman, tentram, damai saya sama susu-susuan ini. Tidak laktos intoleran ya, perutnya sehat. Heeh. Nah, yang berikutnya mungkin karena faktor stres. Kalau orang stres tuh banyak kan, jadi hormonnya juga mulai agak nggak seimbang, muncul jerawat, kulit lebih berminyak. Ini udah nggak bisa dibohongin deh biasanya. Kalau stres tuh pasti. Ya. Muka kita udah aut-autan deh. Ya benar, itu karena produksi hormon kortisolnya kan meningkat ya, jadi memicu peningkatan produksi minyak di muka. Ya udah, efeknya jerawat dan masalah kulit lain gitu. Dan selanjutnya, Bener, ini benar. Ini benar banget. Jangan sering-sering menggunakan riasan tebal. Tapi kan kalau syuting kayak saya gini kan, Iya, kayak kita nih nonsen ya guys, Iya. harus mungkin nggak make up. Nah, makanya karena dandan. penggunaan make up yang setiap hari ini juga perawatannya juga harus seimbang. Ya, Biar bener kulit banget. kita nggak berminyak sekali. Betul, gitu. dan usahakanlah memilih produk dengan Oil free. label oil free atau oil control gitu ya. Ya. Nah, dan selanjutnya ini ternyata kalau misalnya kita kebanyakan minyak di wajah kita, ada satu ahli laser kulit di New York yang mengatakan bahwa kita harus mengurangi minum air putih ternyata. Jadi minum cukup air itu bisa membantu mengurangi sumbatan pada kelenjar kulit. Jadi harus banyak minum air putih supaya kita nggak minyakan. Gitu. Penyebabnya bisa jadi karena kita kekurangan air kan karena nggak ada cairan, tubuh kita ngelarin sendiri. Betul banget. Dan itu selain faktor-faktor itu ternyata ada beberapa faktor yang asalnya dari makanan dan juga minuman yang akhirnya membuat kulit kita makin berminyak. Ya, kalau kayak tadi Ditan bilang nggak bisa makan yang berbau susu waktu umur 20-an karena berminyak. Tapi memang iya ternyata. Kalau banyak jerawatan bener. Nah, itu dia ternyata mengkonsumsi banyak susu murni ini menurut laman Times of India, kebanyakan mengkonsumsi produk yang mengandung susu tidak baik bagi kesehatan kulit ternyata. Terlebih bagi kalian yang sudah memiliki kulit wajah aslinya memang berminyak ya. Karena kandungan hormon yang terlalu tinggi pada susu bisa menyumbat pori-pori kalian dan membuat kulit kalian semakin berminyak. Jadi, kalau kalian ingin mengkonsumsi susu, hindarilah susu sapi murni dan gantinya dengan susu almond bisa atau susu kedelai. Oke. Pedagang susu murni. Yang naik sepeda di rumah tuh, komplek-komplek. Oke. Selanjutnya nih juga kurangilah yang namanya mengkonsumsi gorengan atau makan makanan yang digoreng. Ini makanan yang diolah dengan cara digoreng mengandung asam lemak omega 6 yang sangat tinggi dan senyawa ini bisa memicu produksi sebum lebih banyak dan memicu lahirnya jerawat. Yep, betul ya. Dan kalian juga harus mengurangi makanan dengan rasa asin yang berlebih, ya. Karena yang banyak mengandung kadar garam ini bisa membuat tubuh kalian jadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi itulah tubuh akan menggantikan air yang keluar dengan memproduksi lebih banyak minyak. Dan selanjutnya jangan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan karena bisa membuat tubuh jadi dehidrasi. Meskipun cairan tapi kan dia bukan air putih ya. Jadi bisa bikin tubuh jadi dehidrasi dan kulit jadi kering. Nah, kalau kondisinya udah dehidrasi kayak gitu, maka mau nggak mau cairan tubuh akan keluar sendiri menjadi kelenjar minyak gitu. Karena cairan tubuh berkurang, keluarlah si kelenjar minyak ini untuk melindungi tubuh. Maksudnya sih baik, ingin melindungi kulit kita, tapi nggak enak ya kalau dilihat ya, minyakan jadinya ya. Iya, makanya. Dan kalian juga nih selain yang tadi manis-manisan itu deh kurangin ya. Gula ya. Gula emang tuh ya. Zat gula ternyata dapat memicu peradangan di dalam tubuh termasuk di area kulit wajah. Jadi efek inilah yang membuat kulit wajah kalian ini akan jauh lebih berminyak kelihatannya. Jadi sebaiknya mendingan batasi, nggak ngelarang 100% kalian nggak makan gula, cuma dibatasi ya. Jangan berlebihan biar kulitnya nggak lebih berminyak gitu. Ya, tapi selain menghindari makanan dan minuman yang barusan udah kita sebutin sih supaya kulitnya berminyak ya, pemirsa juga bisa memperbanyak beberapa jenis makanan yang bisa mengurangi kadar minyak di wajah kayak mentimun yang mengandung banyak air, jeruk yang mengandung vitamin C,
Dan alpukat juga bisa, karena alpukat tuh bisa melembabkan sekaligus mengurangi kadar minyak di wajah kita. Betul. Gitu. Gimana guys, pembahasan kita seru banget bukan ya untuk segmen pertama ini. Iya. Tapi kita masih banyak banget yang mau dibahas, apalagi tentang tema of the day kita tentang pelecehan seksual. Betul. Ini banyak banget yang harus kita soroti karena di Indonesia hukum tentang pelecehan seksual ini juga masih miris. Belum. Masih minim ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya tentang pelecehan Ya. seksual tapi di next segmen. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.